Oke, kita lanjutkan. Di mana nih tadi penggaris plastik? Oke, bentar. Di mana nih tadi penggaris plastik yang kita gosokkan nih? Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Di mana karena elektron dari kain wol ini pindah nih ke penggaris plastik, maka ketika penggaris plastik ini dicoba, misalkan di sebuah kertas gitu, kertas disobek kecil-kecil, kemungkinan besar kertas itu akan terangkat seperti itu. Ada muatan listrik yang mengalir di dalam penggaris ini seperti itu. Kemudian di sini juga ada percobaan di mana kaca dengan kain sutra ini sama-sama netral di antara kain sutra dan juga kaca. Nah, ketika digosok-gosokkan kain sutra ke kaca, maka yang terjadi adalah, nah, kaca yang digosok-gosokkan dengan kain sutra yang terjadi akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca berpindah ke kain sutra. Nah, jadi nih di kaca ini ada yang namanya proton nih, kutub positifnya nih berpindah ke kain sutra seperti itu. Dimana interaksi antara muatan listrik kaca ini kan bermuatan positif nih, terjadi gaya tolak menolak apabila kaca digosokkan dengan kaca, di mana muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Nah, ketika muatan sejenis ini misalkan kaca dengan kaca itu digosokkan, maka akan terjadi yang namanya tolak menolak karena positif ketemu positif itu akan menjadi tolak menolak seperti itu. Kemudian nih, ketika interaksi antara muatan listrik plastik dan kaca, di mana plastik ini mempunyai kutub negatif dan kaca mempunyai kutub positif. Ketika didekatkan, maka dia akan menjadi tarik-menarik, di mana muatan tidak sejenis bila didekatkan dia akan saling tarik-menarik. Jadi kuncinya ketika dua buah benda yang sama seperti itu dilakukan percobaan digosok seperti itu kan, maka dia akan tolak menolak apabila benda itu sejenis. Kemudian apabila benda itu tidak sejenis, kemungkinan besar dan pasti terjadi itu akan adanya gaya tarik menarik dari sebuah benda tersebut seperti itu. Nah, di sini juga kita akan membahas yang namanya hukum Coulomb, di mana Q1 dengan Q2 seperti itu. Di mana di sini bisa diperhatikan di mana Q1 itu kutub positif dan Q2 itu sebagai kutub negatif seperti itu. Nah, ketika Q1 dan Q2 itu didekatkan, maka dia akan terjadi yang namanya gaya tarik menarik seperti itu. Nah, R untuk di tengahnya. Nah, di mana besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi R ini tadi itu adalah besar dari jarak antara kedua belah muatan seperti itu. Nah, makanya rumus hukum Coulomb itu sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat seperti itu. Dimana F itu adalah hukum gaya Coulomb, kemudian Q itu adalah muatan yang terjadi, R itu adalah jarak, kemudian K itu adalah ketetapan, dimana ketetapan dari K ini adalah 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C pangkat 2 seperti itu. Kemudian ada yang namanya medan listrik. Nah, medan listrik ini merupakan ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, di mana benda ketika diuji bermuatan Q didekatkan dengan muatan listrik Q. Jika benda diuji mendapat gaya, maka tempat dari benda tersebut berada di dalam medan listrik dengan muatan Q. Nah, ini salah satu contohnya, di mana di sini kita bisa memperhatikan plus Q ini plus Q, kemudian bergerak ke E, Q ini kemudian juga bergerak ke E, tapi ini jaraknya itu semakin jauh seperti itu, dimana di sini dijelaskan bahwasanya semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Nah, ketika ini nih semakin jauh nih, ini kan dekat, ini dia akan lebih besar pengaruhnya untuk kuat medan listriknya juga ini besar daripada yang ini.
ketika dia semakin jauh seperti itu. Karena di sini juga sudah jelas dijelaskan bahwasanya ketika semakin jauh maka pengaruhnya dari kuat medan listrik itu akan semakin kecil seperti itu. Nah, kemudian kita akan memahami garis-garis gaya listrik, di mana medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Nah, di sini kutub positif, di sini ada mengarah utara, timur laut, timur, dan seterusnya seperti itu. Di mana arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan seperti itu. Nah, di sini ketika kutub positif ini akan keluar nih. Nah, kalau kutub negatif dia akan ke dalam, menuju ke arah pusat dari kutub tersebut seperti itu. Dimana di sini dijelaskan arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Jadi muatan positif ini dia akan berpindah. Nah, jadi dia akan keluar, akan menyebar seperti itu. Berbeda dengan muatan negatif, dia akan selalu menuju ke muatan. Jadi dia selalu menuju ke pusat, titik pusat seperti itu maksudnya. Nah, kemudian di sini juga ada pola garis gaya listrik pada muatan yang berdekatan, di mana kita perhatikan bahwasanya ketika ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, ketika didekatkan, dia arah yang mendekat melalui ini dari kutub positif ini akan menuju ke kutub negatif nih. Bisa diperhatikan arahnya, dia akan menuju ke akan adanya gaya tarik menarik seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa diperhatikan ketika kutub positif, dia ketika bertemu nih dia akan semakin menjauh seperti itu. Karena apa? Karena dia ini sejenis, jadi dia ada yang namanya gaya tolak menolak seperti itu. Kalau kutub positif ke negatif, dia akan selalu berhubungan, akan selalu bertemu seperti itu. Kemudian ada yang namanya kuat medan listrik, di mana ini tadi benda muatan listrik Q diletakkan benda dengan uji bermuatan Q berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji seperti itu. Nah, makanya timbullah E sama dengan F per Q seperti itu, di mana E sama dengan K, Q besar dikali Q per R kuadrat dikali Q kecil, di mana E sama dengan K Q per R kuadrat. Di mana di sini keterangannya, di mana E ini adalah medan listrik, kemudian Q muatan benda, Q besar maksudnya, kalau Q kecil itu muatan uji, satuannya Coulomb, kemudian R jarak benda, kemudian F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian ada industri listrik, di mana industri listrik ini merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nah, di sini ada kutub positif dan negatif. Ketika seimbang dia akan netral. Kemudian di sini ada kutub positif, negatif. Dia akan di sini lebih banyak kutub positifnya daripada kutub negatifnya, maka dia akan menghasilkan kutub positif seperti itu. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwasannya muatan listrik pada benda yang dengan induksi ini netral ketika seimbang antara positif dan negatif. Kemudian ini ketika bermuatan negatif, ini ketika bermuatan positif seperti itu. Di mana benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif seperti itu. Nah, ini juga bisa diperhatikan ketika ini benda netral ini bermuatan positif, ketika benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya jenis muatan benda yang terinduksi berlawan dengan jenis muatan benda yang menginduksikan seperti itu. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai sebuah alat. Salah satu contohnya itu ada elektroskop, di mana alat ini digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Nah, ini adalah salah satu contoh alat elektroskop. Bisa diperhatikan di sini, di atasnya ada kepala elektroskop, kemudian di tengahnya itu ada konduktor, kemudian yang di bawah itu ada yang kecil itu daun elektroskop. Nah, yang di bawahnya itu ada dinding kacanya seperti itu. Nah, di mana prinsip kerja elektroskop ini pada saat elektroskop netral, daun elektroskop tertutup. Nah, bisa diperhatikan gambarnya,
Kemudian pada saat elektroskop bermuatan daun, elektrokrom terbuka, ada muatan. Ketika elektroskop ini adanya muatan, maka dia akan terbuka nih. Salah satu contoh. Nah, ini